Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya menyampaikan PDD UKT PT Unsur Penelitian dan Publikasi Karya Ilmiah. Serdos Smart tahun 2022 ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Janabidin. Saya dosen Prodi Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Galuh Ciamis. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mengenai penelitian dan publikasi karya ilmiah. Dalam melaksanakan Tridharma perguruan tinggi, di penelitian saya tertarik dalam research penelitian di bidang sistem kendali mekanik dan otomasi sesuai dengan mata kuliah yang saya. Adapun riwayat penelitian 4 kali menjadi ketua peneliti dan 1 kali menjadi anggota peneliti. Dan untuk publikasi 1 artikel proceeding nasional dan 6 jurnal ber-ISSN dan juga 2 jurnal di pengabdian. Dalam meningkatkan kompetensi, saya mendapatkan sertifikat ahli dan juga mendapatkan gelar profesi insinyur dari Persatuan Insinyur Indonesia. Penelitian yang sudah dilakukan pada tahun 2022 dengan judul penelitian rancang bangun mesin grading biji kopi kering 4 screen sebagai upaya peningkatan kualitas produk usaha kopi di Kelurahan Maleber, Kabupaten Ciamis. Peran sebagai ketua dan sumber pendanaan dari LPPM Universitas Galuh. Pada tahun 2020, perancangan gerobak troli pada sepeda motor sebagai optimasi alat angkut di Kabupaten Ciamis. Peran saya di sana sebagai anggota dan sumber pendanaan dari LPPM Universitas Galuh Ciamis. Pada tahun 2019, judul penelitian perancangan bangun mesin meja getar cetak Batako di Desa Ciharalang, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Peran saya di sana sebagai ketua dan sumber pendanaan dari LPPM Universitas Galuh Ciamis. Pada tahun 2018, judul penelitian analisis perancangan pembuatan Batako dengan mesin meja getar. Peran saya di sana sebagai ketua dengan sumber pendanaan dari LPPM Universitas Galuh. Pada tahun 2017, dengan judul penelitian analisis peningkatan kualitas kemasan produk home industry. Peran saya sebagai ketua dengan sumber pendanaan LPPM Universitas Galuh Ciamis. Untuk publikasi karya ilmiah yang sudah dilakukan, satu di sini adalah pembuatan prototipe alat electroplating untuk home industry. Ini ya ber-ISSN dengan nama jurnal, Jurnal Ilmiah Teknologi Informasi Terapan (JITER). Peran saya di sana sebagai penulis kedua. Yang kedua adalah pembuatan sepeda air pipa PVC pada BUMDes Situ Rancabunar, Desa Bojong Mengger, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis. Ber-ISSN dengan nama jurnal Abdimas Galuh. Peran saya di sana sebagai penulis ke-1. Yang ketiga adalah pemanfaatan tenaga matahari sebagai penggerak turbin air menghasilkan pembangkit listrik hidro buatan di Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Jurnalnya ber-ISSN dengan nama jurnal Abdimas dan peran sebagai penulis ketiga. Yang keempat, analisis flywheel dalam mempertahankan daya putar pada mesin pencacah plastik. Proceeding STIMA tahun 2019 ber-ISSN. Nama jurnalnya STIMA 4.0. Peran saya di sana sebagai penulis ke-1. Yang kelima adalah jurnal artikel dengan judul analisis mesin pemutar es krim dengan sistem kontrol timer.
ber-ISSN dengan nama jurnal media teknologi. Peran saya di sana sebagai penulis kedua. Yang keenam adalah pengaruh berat katup pada kerja pompa air hidram. Jurnalnya ber-ISSN dengan nama jurnal of Engineering and Sustainable Technology atau disingkat dengan namanya JINSTEC. Saya di sana sebagai penulis ke-1. Yang ketujuh adalah artikel dengan judul Uji Eksperimental Pengaruh Langlet pada daya putar sistem konversi energi turbin angin vertikal. Ber-ISSN dengan nama jurnal media teknologi. Saya berperan di sana sebagai penulis ke-1. Nomor 8 adalah microcontroller pendingin udara dengan kabut. Kabut yang digunakan adalah kabut air pada ruangan terbuka menggunakan pompa steam. Ber-ISSN dengan nama jurnal media teknologi. Saya di sana sebagai penulis ke-1. Yang 9 adalah redesign cutting district untuk meningkatkan produktivitas pengrajin batik Ciamisan. Jurnal ber-ISSN dengan nama jurnal media teknologi. Untuk perannya saya di sana sebagai penulis kedua. Untuk profil cendekia, di sana saya dapat di search atau dicari. Yang pertama dengan judul analisis mesin putar es krim dengan sistem kontrol timer. Itu sudah dikutip 6 kali pada tahun 2019. Yang kedua adalah redesign cutting district untuk meningkatkan produktivitas pengrajin batik Ciamisan. Sudah dikutip 3 orang tahun 2019. Nah, untuk microcontroller pendingin udara dengan kabut air pada ruangan terbuka menggunakan pompa steam, yaitu pada tahun 2019 dan baru dikutip 1. Nah, terus yang lainnya adalah eksperimen konversi energi pada servomotor, ditunjangi oleh sensor ketinggian air berbasis Arduino Uno dan ditempatkan pada rancangan produk tempatnya pintu gerbang selokan. Itu tahun 2021. Dan juga pemanfaatan tenaga matahari sebagai penggerak turbin air menghasilkan pembangkit listrik hidro buatan di Desa Cimaragas, Kecamatan Cimaragas, Kabupaten Ciamis. Itu pada tahun 2021. Untuk roadmap pada tahun 2019 saya dengan judul inovasi teknologi tepat guna. Jadi saya berinovasi untuk memajukan teknologi yang lebih berguna, lebih tepat. Pada tahun 2020 riset teknologi tepat guna. Pada 2021 perancangan alat teknologi tepat guna. Pada tahun 2022 perancangan alat teknologi tepat guna. Pada 2023 perancangan alat teknologi tepat guna. Pada 2024 saya berencana mengembangkan alat teknologi tepat guna. Pada tahun 2025 saya mulai menerapkan alat teknologi tepat guna. Untuk target publikasi karya ilmiah pada tahun 2022 saya berinovasi dalam pengembangan pengaruh berat katup pada kerja pompa air hidram. Pada 2023 evaluasi hasil pengembangan berat katup pada kerja pompa hidram. Pada 2024 implementasi berat katup pada kerja pompa hidram. Dan pada 2025 saya merencanakan pembuatan pompa air hidram skala industri.
Jadi target saya di sini adalah yang pertama proceeding nasional, proceeding internasional, jurnal internasional, dan hak paten. Penelitian yang diunggulkan, rancang bangun mesin meja getar cetak Patako ya, di Desa Ciharalang, Kecamatan Cijenjing, Kabupaten Ciamis. Ya. Karena di desa tersebut ya sangat berpotensi sekali ya dalam pembuatan ini berdasarkan kebutuhan dan pengembangan perumahan di desa tersebut. Untuk publikasi yang diunggulkan, pengaruh berat katup pada kerja pompa air hidram. Karena di sini sangat berpotensi sekali ya di lingkungan Ciamis itu, karena untuk pengembangan sektor pertanian diperlukan teknologi tepat guna yang sangat dibutuhkan dalam pengairan sistem pertanian di daerah Ciamis. Sekian dan terima kasih. Itulah paparan penelitian dan publikasi saya sebagai dosen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.